Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan supaya bisa terus belajar dengan semangat dan menjalankan ibadah puasanya lancar tanpa ada kendala apapun. Ya. Sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Lalu dilanjut dengan sholawat nariyah ya. Berdoa bersama-sama. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rahmatika ya arhamar rahimin. Sholawat nariyah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bi ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Materi kita hari ini itu seputar puasa. Ya. Siapa yang puasa? Sudah semuanya? Kamu enggak? Oh. Ada yang tahu apa itu puasa? Artinya? Menahan makan hari ini. Menahan lapar dan minum. Ya. Terus? Puasa itu menahan atau mencegah diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari berpikir saja sampai dengan niat dan dengan syarat-syarat. Kan puasa itu menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ada yang tahu apa itu hal-hal yang dapat Membatalkan puasa. Makan, minum, Memasukkan sesuatu. Ya, hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu ada banyak. Di antaranya itu makan dan minum yang disengaja. Terus murtad. Apa itu murtad? Keluar dari agama. Terus bersetubuh atau hubungan suami istri yang dilakukan di siang hari. Kemudian haid, keluarnya darah haid atau nifas. Terus keluarnya air mani atau mazi yang disengaja. Terus ada juga selain hal-hal yang membatalkan puasa itu ada hal-hal yang makruh dilakukan ketika puasa. Apa itu? Tahu nggak? Nggak tahu. Hal-hal yang makruh ketika dilakukan puasa itu berkumur secara berlebihan. Makruh tahu nggak sih apa hukumnya makruh?
Tidak betul apa? Ya. Hukum yang makruh itu apabila dikerjakan itu tidak mendapat dosa, tapi apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Jadi ada hal-hal yang makruh ketika dilakukan saat puasa itu berkumur yang secara berlebihan. Misalnya 1 jam kumur, 1 jam lagi kumur. Kan nggak boleh ya, soalnya kan kita nggak tahu air itu masuk ke tubuh kita. Terus selain berkumur itu ada sikat gigi atau gosok gigi atau bersiwak, itu makruh ketika dilakukan puasa. Kemudian hal-hal lainnya itu mencicipi makanan meskipun nggak ditelan, itu hukumnya makruh ketika puasa. Terus memperbanyak tidur ketika puasa itu baiknya jangan ya, meskipun tidur dalam puasa itu hitungannya ibadah, tapi kalau hal-hal yang dilakukan secara berlebihan itu kan tidak baik. Ya. Lalu apa aja hal-hal yang atau perbuatan yang dapat kita lakukan ketika puasa, atau amalan-amalan sunnah yang bisa kita kerjakan saat puasa? Itu yang pertama, amalan-amalan atau amalan-amalan sunnah yang dapat kita lakukan saat puasa itu yang pertama sahur, makan sahur. Terus yang kedua berbuka, segera berbuka saat waktunya. Kemudian yang ketiga membaca doa saat mau berbuka. Dan yang keempat berbuka dengan yang manis-manis atau makan kurma dulu sebelum makan makanan yang lain. Nah, terus sering bersedekah. Sedekah itu misalnya kita berbagi takjil atau berbagi makanan kepada orang yang berpuasa, itu ya. Oke. Jadi sekarang saya akan mendiskusikan mengenai rukun puasa, kemudian syarat wajibnya puasa itu apa aja, terus sama syarat sahnya puasa itu apa. Ya, kasih waktu 5 menit, silakan diskusikan, kemudian dicatat, nanti perwakilan ada yang baca. Sudah semuanya? Sudah. Oke. Silakan bacakan hasil diskusi kalian di Rukun puasa, niat dan meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Terbit fajar sampai terbit matahari. Terbit fajar sampai terbenam matahari. Kan mau terbitnya matahari. Kalau niatnya niat puasa Ramadan. Niat puasa Ramadan, nawaitu shawmawadin al-ada infan di syahri Ramadan hadis sanadin billahi ta'ala. Boleh kembali ke Syarat wajib puasa: Islam, balik, berasal sehat, mampu puasa melakukannya, dan menetap mukim. ya. Menetap mukim. Baca. Kalau syarat sah puasa, Islam, tamyiz, suci dari haid dan nifas, bukan pada hari hadirat. oke, boleh kembali ke tempat. Jadi syarat wajib puasa itu ada di yang pertama Islam, yang kedua, balik, ketiga, berakal sehat, yang keempat, mampu atau kuasa melakukannya, yang kelima, dan menerima mukim atau menetap. Jadi yang untuk
Islam. Yang kedua balik. Sudah balik berarti sudah harus melakukan wajib puasa ya, puasa wajib. Kemudian berakal sehat, tidak mohon maaf yang keempat mampu atau kuasa melakukannya. Jadi maksudnya itu misal ada ibu-ibu yang menyusui itu kan berarti orangnya tidak kuasa melakukannya, berarti nggak apa-apa kalau nggak puasa. Kemudian ibu yang mengandung itu kan bayinya butuh nutrisi, butuh dikasih makan gitu kan. Berarti ibu itu nggak kuasa melakukannya, jadi boleh kalau nggak puasa tapi harus ganti puasanya. Kemudian ada syarat-syarat sah puasa. Itu yang pertama Islam, yang kedua tamyiz. Kamu tahu tamyiz itu apa? Tidak tahu. Tamyiz itu seorang anak yang sudah bisa membedakan perbuatan buruk sama perbuatan baik. Ya sudah tahu dosa, perbuatan itu nggak boleh, perbuatan itu dilarang atau enggaknya itu berarti anak itu kan sudah mengerti. Kalau sudah mengerti itu, terus kalau dia mau ikut puasa boleh menjalankan puasa. Kemudian suci dari haid dan nifas dan bukan pada hari-hari yang diharam. Kalau hari-hari yang diharamkan puasa itu hari apa aja? Hari tasyrik, puasa hari Jumat itu juga makruh. Kemudian hari raya Idul Fitri, raya Idul Adha nggak boleh puasa. Terus rukun puasa. Jadi rukun puasa itu merupakan dasar dari segala sesuatu yang akan kita lakukan. Jadi awalan, kalau mau puasa berarti awalannya kita harus baca niat dulu, ya kan? Tadi sudah dibacakan niatnya sama. Jadi Puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. terus hal-hal yang membatalkan puasa tadi apa aja? Makan dan minum yang ketika berpuasa. Terakhir, jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu pasti ada hikmahnya, termasuk puasa yang kita jalankan. Puasa yang kita lakukan ini hikmahnya merupakan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian puasa ini juga dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, terus menunjukkan rasa solidaritas kita kepada sesama manusia dengan misalnya kayak berbagi sesama terhadap puasa juga melatih kesabaran dan kedisiplinan kita dalam hidup. Karena materi kita sudah selesai, kita akhiri dengan bacaan akhir belajar ya. Berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qad